Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa CTV yang saya hormati, hari ini kita akan mendiskusikan masalah Al-Quran dan kebahagiaan. Hadir 4 narasumber. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita, saya persilakan para narasumber untuk mengenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa Hidayah. Saya adalah dosen dari Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Demikian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahim Hasani, dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badruddin, dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hadi, Sekprodi MPBA Pasca UIN Maulana Malik Ibrahim. Terima kasih. Baik, kita teruskan. Saya mulai dari Bu Dr. Rifa. Bu Dokter, kita hari ini mendiskusikan Al-Quran dan kebahagiaan. Sebelum kita lanjut bagaimana Al-Quran melihat kebahagiaan ini, saya ingin tahu apa sih sebetulnya kebahagiaan ini? Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa CTV yang berbahagia. Kebahagiaan itu adalah merupakan hal yang esensi pada kehidupan manusia dan merupakan tujuan hidup dari manusia itu sendiri. Kalau dalam bahasa Arab adalah sa'adah, yaitu secara bahasa adalah kondisi perasaan yang merasa senang, kemudian tenang, kemudian tentram hidupnya, baik lahir maupun batin. Kalau di dalam istilahnya Al-Farabi mengatakan bahwa sebenarnya kebahagiaan itu adalah absolute good, yaitu puncak dari kebaikan. Kalau di dalam istilah psikologi, kebahagiaan itu adalah kondisi perasaan emosi positif yang disukai oleh orang dan aktivitas positif yang disenangi oleh orang. Jadi kalau diukur secara psikologi, orang yang bahagia itu emosi positifnya yang tinggi dibandingkan emosi negatifnya. Jadi dalam kondisi seperti sekarang ya, kita menghadapi COVID-19 masih bisa bahagia sebetulnya ya? Masih bisa bahagia bersama dengan keluarga, kemudian tetap bisa beribadah meskipun itu di rumah, itulah makna kebahagiaan. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita mencari bahagia itu mudah ya sebetulnya ya? Sangat mudah, dan kebahagiaan itu memang sama Allah sudah diberikan kepada manusia, tinggal kita bisa meraih atau tidak. Salah satunya adalah kalau kita mau berbahagia itu kita tidak berlebihan dalam melakukan suatu hal. Misalkan kita tidak mendendam terhadap orang jika orang itu mensuudoni kita, atau kita itu dibuat tidak suka pada dia, dan kita tidak boleh terlalu berlebihan ketika kita sedih. Dan kemudian ada lagi yang dianjurkan adalah berdoalah untuk kebaikan orang lain, karena dengan berdoa itu adalah dia bisa untuk kebaikan diri kita sendiri. Selain itu kita harus optimis bahwa apapun yang terjadi atau kehendak apapun itu adalah sudah dikehendaki oleh Allah, dan Allah itu maha bijaksana. Karena itu Allah itu tidak menginginkan manusia itu untuk tidak bahagia. Pasti Allah menginginkan manusia itu semuanya adalah bahagia. Nah, karena itulah maka kita dengan bertakwa dan beramal soleh, hablum minan nas, hablum minallah, itulah yang paling esensi untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Baik Bu Dokter, kita lanjutkan ke Pak Fahim. Tadi telah diuraikan oleh Bu Rifa, ternyata kebahagiaan itu mudah ya, dengan berbuat baik, bersedekah dan lain sebagainya, itu sangat mendorong, sangat kuat untuk menjadikan orang pelakunya ini menjadi bahagia. Ada yang lain enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini seperti menyambung dari Bu Rifa tadi, bahwasanya orang mencari kebahagiaan itu sudah sejak dulu, sejak Aristoteles, sejak Socrates sampai sekarang, pembahasan tentang bahagia ini seakan belum selesai. Setiap zaman punya caranya sendiri untuk
mencari kebahagiaan. Lalu kemudian setiap pemikiran punya caranya sendiri. Nah, di sini dalam Al-Quran setidaknya kebahagiaan itu ada banyak istilah. Yang pertama tadi disebutkan ada as-sa'adah, ada al-farah di surat Qul bifadlillah wa birahmatih wa bidzalika falyafrahu al-ayah. Ada lagi di sana yang menarik, di sini ada pembahasan komplit. Kebahagiaan itu bisa dicapai dengan hayah thayyibah. Nah, di sini dalam surat An-Nahl ayat dalam surat An-Nahl ada ayat yang bunyinya seperti ini. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bima bi ahsani ma kanu ya'malun. Nah, di situ dalam hayah thayyibah tadi disebutkan bahwasanya bahagia itu para ulama sufi bilang bahagia itu ketika kita tumakninatun nafas. Tumakninatun nafas dan istiqrarul qalb. Jadi hati tenang. Di situ nanti kebahagiaan akan muncul. Nah, cara yang paling untuk mewujudkan hayah thayyibah yaitu dalam ayat tadi disebutkan man amila sholihan, beramal soleh. Man amila sholihan. Tapi di situ ada tambahan lagi wa huwa mu'min. Nah, ini tambahan lagi. Wa huwa mu'min. Jadi orang beramal soleh memberi itu bisa memunculkan kebahagiaan. Apalagi kalau ditambah wa huwa mu'min. Nah, ini nanti kebahagiaannya akan muncul kebahagiaan yang lebih besar, lebih dalam dan lebih abadi. Nah, ada kaitannya di situ dengan ma'rifatullah. Baik, para pemirsa, kita lanjutkan. Pak Kiai Badruddin, tadi disebut bahwa orang mencari kebahagiaan, artinya menstudi kebahagiaan itu sejak zaman klasik dulu ya, sejak zaman filosof Yunani bahkan sampai sekarang. Bahkan di dalam tradisi para filosof muslim, misalnya Al-Ghazali juga pernah menstudi itu ya. Kalau nggak salah ada kitab yang berjudul Kimiyatus Sa'adah. Nah, sebetulnya dalam pencarian ini sudah diperoleh apa enggak? Atau sudah dapatkan yang betul-betul meyakinkan bahwa kebahagiaan itu adalah seperti ini dan cara memperolehnya itu seperti ini, terutama dalam Al-Quran dan mungkin As-Sunnah ya, Kiai. Baik, terima kasih Bapak Rektor dan para narasumber yang lain, Ibu Rifa, Ustadz Fahim dan Ustadz Nur Hadi. Ketika kita berbicara tentang kebahagiaan, ya, memang dalam perkembangan ilmu pengetahuan, sudah sejak zaman klasik kebahagiaan ini menjadi objek kajian. Akan tetapi bahagia itu sendiri sejak kapan? Maka kalau kita kembali kepada Al-Quran, sesungguhnya kebahagiaan itu yaitu bersamaan dengan lahirnya manusia itu sendiri. Itu. Jadi ketika Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi sebagaimana tadi Bu Rifa menyampaikan bahwa bahagia, jadi ketika kemudian ya dilihat dari gejala dan fenomenanya, itu kemudian ya bisa dibahasakan di dalam Al-Quran itu dengan itmi'nan, tumaknina, dengan al-falah, kebahagiaan, as-surur, tapi juga ya dengan bahasa-bahasa yang lain itu masih begitu banyak gitu. Jadi as-sa'adah dan lain sebagainya itu. Itu karena dilihat dari dari gejalanya. Tetapi kemudian Al-Quran itu membahasakan tentang kebahagiaan itu ya begitu banyak. Saya salut itu gitu. Kebahagiaan yang hakiki, maka kemudian ya kita kembali kepada tujuan dari penciptaan itu sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini bukan tanpa tujuan. Jadi sebagaimana makhluk-makhluk yang lain diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga ada tujuannya. Maka kemudian siapa yang orang yang paling berbahagia ialah orang yang mengerti tujuan dari penciptaan itu. Dengan kata lain bahwa dia mengerti
dia nanti akan berakhir di mana, berlabuh di mana kehidupannya. Katanya para sufi itu sedih karena mengingat akhirat itu. Ya. Sedih bagi sufi itu bahagia apa tidak kira-kira? Jadi sedih mengingat akhirat itu maksudnya yaitu sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa jadi ketika seseorang itu sudah mengetahui tujuan daripada hidup itu mau kemana, jadi nanti finishnya mana, maka yang disedihkan oleh mereka itu sesungguhnya ketika mereka menapaki perjalanan hidup suluknya ini. Gitu. Jadi sebetulnya bisa aja orang sedih karena mengingat akhirat itu tetap bahagia ya? Iya, jadi yang dimaksud dengan kesedihan di situ yaitu menyesali, jadi menyesali apa-apa yang selama dia di dalam merambah di jalan Tuhan itu ada melencengnya misalnya. Jadi ada tadsis ya. Jadi waqad khaba man dassaha tadi. Ya. Gitu. Terima kasih Kiai. Kita lanjutkan. Pak Dr. Nur Hadi. Tadi disebut banyak hal oleh Kiai Badruddin ya terkait dengan kebahagiaan ya. Ternyata ekspresi kebahagiaan itu tidak selalu harus gembira ya. Orang sedih pun bisa bahagia ya. Karena mengingat Allah, kan bisa nangis, bisa sedih karena ingat takut pada neraka. Apa betul seperti itu? Ya, terima kasih waktunya Pak Rektor. Sebenarnya bahagia itu bisa diekspresikan dengan senyum, dengan wajah yang bahagia gitu ya. Sedangkan menangis itu memang ekspresi dari ketakutan. Oleh karena itu dalam dunia sufi itu ada yang namanya roja dan ada yang namanya khauf. Roja itu adalah hidup ini optimis, penuh harapan. Iya, iya. Kalau bisa muda, hidup senang-senang, tua jadi kaya, mati masuk surga. Oh, iya, iya, iya. Semacam itu. Adapun menangis itu memang karena khauf, takut. Takut pun bahagia ya sebetulnya ya. Takut, ya takut, Prof. Jadi takut itu ekspresi, nangis itu merupakan ekspresi dari takut, rasa takut. Karena apa? Karena dia ingat bahwasanya apapun yang dikerjakan, amal apapun yang ia lakukan, itu dia tidak tahu apa amal saya ini terima atau tidak. Karena ada ayat fal yadhaku qalilan fal yabku kasiron. Hendaklah ketawa sedikit tapi menangis banyak. Jadi sebetulnya hidup kita ini seharusnya menangis di mana-mana ya. Tapi kan kebalik, kita ini banyak ketawanya. Jadi ada kebahagiaan dalam tangis, ada tangis dalam kebahagiaan. Nah, gitu. Apa sebetulnya begini ini bisa diupayakan Pak Dokter? Ya tadi itu. Jadi manusia ini memang makhluk yang unik. Jadi makhluk yang unik. Kadang-kadang dia merasa bahagia, tapi sebenarnya hanya zahirnya saja. Tapi batinnya juga tidak bahagia. Iya, iya. Misalnya dengan harta yang banyak, ya, tapi harta itu tidak dari hasil yang halal misalnya gitu ya. Dia tapi lebih baik zahirnya itu bahagia, tapi batinnya sebenarnya tidak. Oleh karena itu tidak masuk kepada kebahagiaan. Tapi yang bagus harta banyak dan bahagia ya, daripada harta sedikit susah. Itu yang ideal. Baik pemirsa, kita lanjutkan. Bu Dokter, kalau bisa disimpulkan dengan bahasa yang sangat singkat, sesungguhnya teori kebahagiaan menurut para psikolog itu apa sih? Terima kasih Prof. Kebahagiaan itu adalah merupakan kondisi emosi positif yang menyenangkan dan aktivitas positif yang disukai oleh banyak orang. Jadi emosi positif itu diantaranya adalah bahagia. Jadi bahagia itu adalah merupakan kondisi emosi positif di mana seseorang itu merasa senang. Jadi tadi kalau saya katakan kalau orang bahagia itu diukur emosinya, maka emosi yang positif ini lebih tinggi dibandingkan dengan emosi negatif. Emosi itu adalah merupakan luapan atau ekspresi perasaan seseorang. Jadi tadi kalau dikatakan menangis itu adalah merupakan ekspresi. Emosi positif itu misalkan adalah bahagia, tetapi ekspresinya bisa muncul bermacam-macam. Ada orang yang bahagia tetapi menangis.
Itu tadi kalau misalkan tiba-tiba kita mendapatkan lamaran dari seseorang, kemudian kita bahagia, wujudnya adalah ekspresi emosi itu positifnya. Pernah dialami ya Bu menangis. Rifa ya? Alhamdulillah saya pernah mengalami sekali dalam hidup saya. Dilamar, dan itu adalah ekspresi emosi positif saya adalah dengan cara menangis. Tetapi ada juga yang ekspresi emosi menangis itu adalah suatu ekspresi suatu kecemasan, suatu kekhawatiran. Jadi tergantung bagaimana perasaan di dalam hati kita itu sendiri. Terus kemudian yang paling esensi juga bahwa kebahagiaan itu adalah ketika hati ini terasa lapang menerima keadaan apapun. Gitu ya. Jadi istilahnya seperti itu, dan mungkin merugikan atau menguntungkan tetap bahagia begitu ya. Sesuatu yang menguntungkan itu pasti akan lebih berbahagia dibandingkan sesuatu yang merugikan, karena di dalam hidup ini tidak ada orang yang ingin tidak bahagia, sengsara, stres, depresi, itu tidak ada. Semua orang adalah memiliki tujuan untuk berbahagia. Ya, terima kasih Bu Dokter. Saya lanjutkan Pak Fahim. Pak Fahim, apa bisa diupayakan agar manusia ini bahagia yang tanpa tidak bahagia misalnya? Terima kasih waktunya Pak Rektor. Bahkan Allah itu malah nggak cuman memang harus diupayakan dan memang harus. Ada hadis qudsi yang isinya itu Allah sangat marah ketika ada orang yang nggak mau mengkondisikan hatinya sebagai orang yang bahagia. Bunyinya seperti ini: Man lam yasbir ala balai, orang yang nggak mau sabar terhadap bala apa cobaan yang saya beri, artinya dia hatinya nggak mau istiqror. Walam yashkur ala na'mai, nggak mau bersyukur atas apa yang diberikan. Walam yardo biqodoi, nggak mau ridho atas pemberian Allah berupa kodok kodar, nggak mau ridho. Sebagian ulama menafsiri ridho itu dengan farah, dengan kebahagiaan. Kalau nggak mau ketiganya, falyakhruj min ardi, keluar sajalah dari bumi. Oh begitu, malah diusir oleh Allah ya. Waliyatlub robban siwai, cari Tuhan lain yang bisa yang bisa mengikuti kesenangan-kesenangan yang kamu inginkan. Karena itu kalau dibahasakan dengan bahasa yang pendek apa itu artinya? Yang berarti bahagia itu menerima apapun yang terjadi pada diri ridho biqodoillah wa qadari khairihi wa syarrihi. Ya, ridho dengan kodok kodar, baik itu yang bagus ataupun yang jelek, dengan cara sabar, syukur. Jalan ke situ dengan muhasabah. Muhasabatun nafas. Baik. Terima kasih. Saya lanjutkan ke Pak Dr. Kiai Haji Badruddin. Kiai, tadi rupanya bahagia itu justru diperintah oleh Allah. Ya, tepat sekali. Jadi posisi saya ini setelah dari dua narasumber gitu ya. Jadi saya mendapatkan banyak mustalahat, jadi istilah-istilah yang terdapat di dalam Al-Quran gitu ya. Tapi tetap bahagia Kiai ya. Jadi ya kebahagiaan ya sebagaimana tadi disampaikan gitu ya. Iman atau syukur itu adalah ya kebahagiaan. Sebaliknya sedih, susah, kufur, mengingkari nikmat Allah itu adalah kesusahan. Begitu juga tadi dikatakan misalnya seperti kalau saya tadi mengatakan jadi ada tazkiyah itu adalah kebahagiaan. Tetapi tadsis yaitu menodai yang sudah diciptakan oleh Allah dengan baik ini itu adalah ya kesusahan. Begitu juga zikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi zikir itu adalah kebahagiaan. Ghaflah itu adalah kesusahan. Karena itu ya, ada satu doa yang diajarkan oleh Imam As-Sajjad Ali Zainal Abidin. Jadi di awal Ramadan itu ya doa beliau itu bunyinya begini: Allahumma ja'al siyami siyamas shaimin wa qiyami qiyamal qaimin wa nabbihni an ghaflatil wa nabbihni an naumatil ghafilin. Ya Allah, jadikanlah puasaku ya, sebagaimana puasanya orang-orang yang Engkau terima, dan jadikanlah ya, sholatku sebagaimana sholatnya orang-orang yang Engkau terima, dan gugahlah, berilah aku kesadaran ya, untuk bangun dari ya sebagaimana bangunnya dari orang-orang yang lupa. Nah, terima di sini, kasih Kiai. Terima kasih. Nanti kita aminkan dulu, saya ke Pak Dr. Nur Hadi dulu. Ya.
Sebetulnya doa tadi bisa menjadikan orang bahagia, itu rasionalnya bagaimana, Ki? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merintahkan kita supaya berdoa. Ud'uni astajib lakum. Termasuk minta bahagia ya. Minta bahagia. Minta hajatnya terkabulkan. Kalau istilah hasanah itu bukan bahagia ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu bukan doa untuk kebahagiaan. Para mufassir bermacam-macam ketika menafsirkan hasanah. Fid dunya hasanah bimakna nikmat. Wa fil akhirati hasanah bimakna al jannah. Semacam itu. Ya, ya. Jadi tadi saya lanjutkan tentang hidayah. Jadi dengan hidayah itu orang bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga untuk memperoleh kebahagiaan di dunia sampai kebahagiaan di akhirat, itu perlu adanya hidayah, terutama hidayatuddin, yaitu hidayah agama. Baik para pemirsa, sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ada ajaran yang justru Allah menyuruh kita untuk berusaha tetap bahagia dalam keadaan apapun, baik banyak harta atau kurang, atau dalam keadaan banyak nikmat atau banyak cobaan. Kalau banyak nikmat kita bersyukur, kalau banyak cobaan kita bersabar. Syukur dan sabar inilah sesungguhnya pondasi untuk membangun manusia itu menjadi bahagia. Jadi sesungguhnya Al-Quran menawarkan satu cara yang amat sangat singkat dan mudah untuk memperoleh kebahagiaan. Kaya boleh, tetapi tetap syukur. Misalnya naudzubillah, misalnya melarat boleh, tetapi tetap sabar. Jadi dalam keadaan apapun, seorang mukmin itu harus tetap bahagia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.